Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, untuk kali ini kita bahas satu aplikasi, yaitu aplikasi sistem ayam broiler. Dimana aplikasi ini digunakan untuk mencatat data transaksi yang terjadi di perusahaan jual beli ayam broiler kayak gitulah ya. Jadi apa aja menunya, kita langsung aja ke sistemnya seperti apa ya. Nah, jadi aplikasinya seperti ini, ikonnya merah gini ya, terus tulisannya ayam broiler. Jadi teman-teman tinggal diklik, double klik atau bisa juga klik enter, sama aja ya. Penting jalanin ini aplikasi. Nanti untuk instalasi dan training kita bantu ya dari sini di remote bagi teman-teman yang mau pasang aplikasinya, baik versi demo maupun yang full version. Untuk trainingnya via remote aja ya. Biasanya kita gunakan Ultra Viewer, viewer ataupun AnyDesk. Jadi apa aja yang penting bisa nge-remote gitu ya. Untuk dalam kota ya, untuk daerah Bandung, Garut gitulah ya, Tasik. Kalau perlu anak-anak atau tim kita yang datang boleh. Jadi tim kita bisa langsung survei ke lapangan. Apabila sistemnya mau di custom, mau disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang ada begitu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini teman-teman silakan login. Database-nya defaultnya sesuai yang dibuat tadi ya database-nya. Langsung aja ke username, gunakan aja nama admin huruf kecil, lalu passwordnya juga admin ya, admin huruf kecil dua-duanya. Lalu login. Nah, ini tampilan untuk sistem aplikasi ayam broiler. Oke, jadi di sini secara transaksi yang pertama adalah ekspedisi. Nanti seperti apa itu ekspedisi, lalu ada pembelian, ada penjualan, lalu di sistem berikutnya ada sistem keuangan. Ini semuanya sudah otomatis ya. Dari transaksi 3 ini, ekspedisi, pembelian dan penjualan, sudah auto posting ke jurnal, ke sini ya, ke jurnal akuntingnya. Jadi teman-teman tidak usah lagi entry ulang untuk bikin jurnal umum atau entry jurnal untuk transaksi yang ada di sistem. Jadi sudah auto semuanya, kecuali biaya-biaya bulanan dan neraca-neraca perusahaan ya, seperti kekayaan, ATK dan lain-lain. Oke, berikutnya di sini ada laporan. Laporan itu semua laporan-laporan yang terjadi di transaksi yang 3 ini. Jadi transaksinya 3, tapi ke sininya nanti banyak tuh guys ya. Oke, untuk data master di sini ada data supplier, customer, karyawan, absensi dan master lookup. Lalu berikutnya di sini ada tab option. Option itu untuk mengatur yang pertama ini nih, nama perusahaan. Jadi di sini ada company, nama perusahaan, lalu sampai telepon ini akan dipakai, sampai ini ya, sampai kotak. Nah, ini yang dipakai di nota penjualan atau di invoice ya, dan dipakai di kertas-kertas laporan tuh ini, jadi header ya. Silakan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan. Lalu di bagian user, ini fungsinya untuk membagi hak akses. Jadi kalau admin bisa akses semua menu yang ada di sini ya. Jika operator, tipenya atau kasir dan lain sebagainya, hanya opsi-opsi lain yang sesuai di setting oleh admin gitu ya. Oke, berikutnya ada network. Nah, network ini apabila database disimpan di server atau disimpan di komputer lain gitu sebagai server, maka teman-teman di sini tinggal setting aja IP address si server tersebut gitu ya. Jadi database-nya ini tuh tidak disimpan di komputer ini ya, tapi disimpan di komputer lain misalkan. Bisa disimpannya di internet ataupun di komputer lain sebagai server tadi. Lalu masukin IP-nya dan masukin username, password dan port gitu ya, sesuai dengan instalasi yang ada di server. Disamakan aja begitu guys. Lalu setelah itu connect. Oke. Berikutnya di sini ada setting database. Kalau database ini hanya untuk maintenance database ya, ketika database misalkan sudah penuh atau sudah berat gitu, teman-teman di sini perlu untuk reset, untuk memperbaiki jika rusak. Terus ada untuk backup. Jadi backup database-nya biasanya per 3 bulan sekali atau per tahun juga aman guys. Lalu di sini ada open, restore, drop dan lain sebagainya. Ini lebih ke pengelolaan data lah ya. Lalu berikutnya ada background. Nah, ini kalau background untuk mengatur ini nih, tampilan ini. Kalau teman-teman mau pakai gambar, jadi tinggal klik background lalu masuk ke bagian gambar.
cari gambar yang mau disematkan. Misalkan di sini saya mau pakai apa ya? Inilah mobil saya yang hilang nih, tuh di pinggir ya. Jadi gambarnya kalau kalian mau full, tinggal dibikin aja yang gede gitu gambarnya. Oke, langsung aja kita ke fungsi-fungsi yang paling penting di sini. Oke, yang pertama untuk data master. Data masternya di sini yang berada di bagian atas sebelah kanan ini data master aplikasi. Jadi teman-teman bisa mulai dari master lookup dulu. Sengaja saya disimpan di kanan ya, karena ini menu-menu yang jarang dipakai nantinya, kecuali ada data baru gitu. Jadi yang paling sering saya simpan di sebelah kiri di sini. Oke, kita masuk dulu ke master lookup. Nah, di sini banyak master data yang harus kalian siapkan terlebih dahulu. Yang pertama diantaranya ada data kendaraan nih. Data jenis kendaraan. Kalau mau kalian bingung ngisinya, ya udah ini aja, pakai dulu yang ada ya. Lalu berikutnya data kendaraan. Jadi data kendaraan ini di grup by jenis kendaraan. Nah, di sini ada buat pilihnya nih, PU. Ada juga truk gitu. Jadi nanti kalau kalian pilih PU nih di laporan penjualan, kalau udah banyak nanti bisa keluar kendaraan yang jenisnya PU doang begitu ya. Lalu berikutnya di sini ada jenis ekspedisi. Nah, ini ekspedisi itu istilahnya apa ya? Pemesanan lah ya, tujuan gitu. Jadi ada gini, ekspedisi itu sistem di mana customer meminta produk kita, misalkan nih pesen ayam sekian ekor sekian kilo, tujuannya adalah kirimkan ke mana gitu. Nah, maka ada ekspedisi istilahnya di sini. Jadi tujuan dari permintaan customer begitu, atau pelanggan, itu istilahnya ekspedisi. Jadi di sini dia tentuin nih ekspedisinya. Ada JKL, LKL. Jadi tujuan Jakarta asal lokal, tujuan Jakarta asal luar lokal gitu ya. Jadi ini asal lokal tuh di mana posisi ayam diambil gitu ya. Nah, begitu ya. Nanti ada biaya ongkirnya beda-beda. Lalu berikutnya di sini ada jenis penjualan. Nah, ini jenis penjualannya ada beberapa nih, ada DO, UBO apa ini? Overbond ya. Ada DU, TU timbang ulang, ada juga TURPA. Nah, saya juga kurang ngerti nih istilah-istilahnya. Oke, lanjut dulu. Di sini ada departemen juga, ada XP, ekspedisi sama RPA, lalu ada bonus supir. Nah, ini bonus supir persentase ya. Jadi misalkan jenis kendaraannya truk, lalu ekspedisinya LKL berarti kan lokal-lokal ya. Kalau susutnya min 10%, nah, sampai 0,2%, maka dia dapat bonus 200.000 gitu. Jadi udah detail sekali nih penghitungan bonusnya. Oke. Nah, ini penghitungan bonus buat sopir dan kenek gitu ya. Kalau supir bobotnya 7, kenek 1 3%, kenek 2 3%. Ini bobotnya dari sini kayaknya nih, persentasenya nih. Begitu ya. Jadi ada aturan dari susut. Kalau susutnya bagus ya, tidak ada susut ya makin gede gitu bonusnya. Penghitungannya begitu. Oke, lanjut ke jenis customer. Di sini jenis customer tidak begitu ini ya, hanya untuk mengelompokkan customer nantinya. Mungkin customer yang baik gitu, customer yang kurang baik, customer macet misalkan kayak gitu bisa lah. Lalu berikutnya di sini ada jenis pembayaran. Nah, ini jenis pembayaran teman-teman bisa bikin misalkan pakai e-letter, QRIS, terus ada juga debit kredit misalkan, kredit card dan lain-lain ya. Di sini jenis pembayarannya. Lalu berikutnya ada item gaji. Nah, ini item gaji untuk penggajian nantinya. Di sini kebetulan tidak dipakai ya di perusahaannya, jadi kosong. Atau ini database saya yang enggak ada datanya. Coba nanti kita lihat database yang ada datanya lah. Jadi item gaji itu item yang menambah untuk penghitungan gaji. Misalkan di sini ada gaji pokok misalkannya. Tunjangan misalkan tambahin lah contoh ya. Misalkan ada gaji pokok, lalu di sini ada tunjangan misalkan. Ya. Tunjangan hari raya ya, hari raya. Terus ada tambah lagi misalkan uang lembur gitu. Oke. Lalu ada lagi misalkan BPJS. Oh, BPJS mengurang harusnya, bukan tambah ya.
ya mengurang ya, hapus. Udah contoh segini. Nah, ini penghitungannya bulanan atau harian, terserah ya. Misalkan kalau gaji pokok bulanan, tunjangan hari raya bulanan, uang lembur misalkan harian gitu. Bisa nih kayak gini. Tuh. Ini item untuk mengurangi. Jadi misalkan pinjaman atau kasbon gitu ya. Nanti berapa kasbonnya pas ini waktu bikin slip ngisinya. Oke, harian, terus apa lagi? BPJS. Jadi gajinya besar nanti dikurangi BPJS gitu ya. Bulanan. Oke, udah segitu contoh aja. Beres untuk data master pertama, yaitu tentang master lookup. Ini kayaknya videonya bakal panjang, guys. Yang kedua langsung ke ini. Kalau asumsi ini udah masuk transaksi ya, bukan ini, bukan master data. Jadi teman-teman bisa gunakan nanti ketika data karyawannya sudah ada nih. Ini sekarang data karyawannya belum ada, jadi tutup dulu, masuk ke data karyawan dulu, kita cek. Nah, ini data karyawan sudah tersimpan di sini. Yang paling penting di sini ada status. Jadi statusnya kalau di checklist berarti aktif, yang tidak di checklist berarti sudah tidak aktif. Gitu aja sih. Adapun buat entry data, teman-teman bisa lihat ke tab entry di sini. Ini ID, nama, alamat, bla 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 ya. Di sini ada uang harian, terus ada uang SIP, lalu ada status aktif atau tidak aktif. Oke, data pertamanya tadi sesuai yang dibikin di sebelumnya di master lookup ya. Ada RPA sama ekspedisi. Jadi ini tim ini, karyawan ini masuknya ke tim mana gitu ya. Lalu jabatan bisa diisi juga di sini, misalkan bagian apa ini, misalkan umum gitu. Alamat dan lain-lain silakan diisi, lalu simpan. Nah, bakal balik lagi ke tab berikutnya, ya list data. Oke, jadi gitu untuk entry data, teman-teman tinggal klik aja tambah di sini. Ini karena versi demo ya tidak bisa. Kalau versi demo dibatasi cuma 5 item ya. Tapi ini karena akan transaksi jadi harus diregistrasi dulu ya. Kita registrasi. Jadi teman-teman kalau mau ngeregistrasi masuk ke help, lalu di sini ada registrasi software. Nah, ini kasih ke kita ya. Nanti kita generate jadi nomor registrasi begitu ya. Nah, ini nomor registrasinya. Jadi silahkan kalian simpan ya, amankan. Jadi kalau komputernya saya ulang dan lain sebagainya, nomor ini akan dipakai lagi begitu. Lu register. Nah, sekarang bisa nambah nih, tambah tuh ya. Oke, masukin namanya bla bla bla, lalu klik simpan. Jadi semuanya sama ya. Semua modul sama, tombolnya ada di bagian atas begitu. Oke, kalau mau ubah data, jadi kalian tinggal disorot aja nih, misalkan Agus, lalu klik ubah. Maka Agus akan dipanggil lagi, lalu silakan edit alamat dan semuanya. Begitu. Oke, tadi itu untuk master lookup. Berikutnya di sini data karyawan tadi sudah ya. Jadi hanya input data karyawan. Lalu berikutnya ini ada data customer. Hampir sama dengan karyawan. Di sini ada tab entry buat input datanya. Lalu di bagian atas ada tombol-tombol fungsinya ya. Fungsi buat tambah, ubah, simpan, hapus. Lalu juga ada gabung. Gabung ini fungsinya buat gabungin nama yang sama nih. Kadang-kadang ada nama yang sama jadi digabungin begitu ya. Jadi tidak duplikat namanya. Oke. Lalu ada apa lagi? Ada data supplier sama dengan customer. Lalu berikutnya kita langsung masuk ke bagian transaksi. Tutup dulu semuanya. Nah, bagian transaksi diawali dengan ekspedisi. Kita lihat ekspedisi itu seperti apa. Jadi pertama dibuka datanya kosong. Jadi teman-teman kalau mau ngelihat datanya, nanti ngeklik periode dulu nih. Saya juga tidak tahu datanya, coba ya tahun 2000. Apakah ada? Nah, ini contoh data yang sudah ada, contoh aja ya. Ini tabnya terakhir sampai OPR. Nah, begitu di sini itemnya pertama ada tanggal ekspedisi, nomor ekspedisi, jenisnya apa. Jenisnya kebetulan tidak diisi jadi tidak ada nih. Nomor polisi, nah, sopir connect 1 connect 2, jadi ada jenis kendaraannya, PU, keterangan. Lalu ada tanggal pembelian, lokasi pembelian. Nah, ini dalam ekor, ini dalam kilo. Jadi tetap ada ekor, ada kilo ya, buat konversi harga nantinya. Lalu untuk penjualannya juga, jadi beli segini itu dijual berapa yang jadi kejualnya gitu ya. Jadi nanti ada selisih antara pembelian dengan penjualan. Jadi ini grup pembelian, ini grup penjualan. Nanti selisihnya di sini. Oke, selisihnya itu di sini. Lalu operator. Nah, ini gimana cara transaksinya?
Informasinya yang pertama, untuk satu ekspedisi itu adalah 1 kali pembelian. Jadi satu nomor ini adalah nomor nota pembelian tuh ya. Lalu kita lihat di penjualannya. Jadi 1 kali beli itu bisa di beberapa kali jual. Jadi misalkan kita beli nih ke peternak, beli 1000 ekor gitu. Jadi bisa aja dijualnya ke Bu Heti, ke Tatang, terus ke siapa lagi gitu. Nah, nanti di atasnya akan ngerekap nih. Ini total rekap dari penjualan ini. Gitu. Jadi dari pembelian ini dijual sudah berapa ekor atau berapa kilo gitu. Nah, ini rekapitulasinya ada di atas. Sedangkan rincian penjualannya di sini di bawah. Begitu ya. Jadi itemnya di sini ada ekor, ada berat, rata-rata berat per ekor nih. Jadi per ekor itu rata-rata berarti 2,03 kilo. Lalu harga jual ini ya. Harga jual 17.000, jumlah sekian gitu. Lalu di sini kalau dipotong ada ongkos potong juga. Maka di sini akan total jumlah ini di jumlah jual ditambah jumlah potong gitu. Lalu ada fee marketing dan lain-lain. Kalau diisi keluar nih isinya, datanya ya. Nah, selain penjualan, ini 1 kali ekspedisi itu ada biaya juga. Maka di sini ada biaya-biaya nih. Buat pengiriman ke Jawa, ongkirnya 1.700.000 gitu. Jadi langsung ngurangi ya dari pembelian. Dari pembelian ini ditambah biaya-biaya, nanti omsetnya penjualan dikurangi beli dan jual ini gitu. Udah ketahuan langsung. Nah, kita coba transaksi ya. Transaksinya kita yang ini aja ubah, bisa tidak bisa diubah nih. Statusnya kalau yang sudah selesai itu tidak bisa diubah. Kita bikin baru aja nih, tambah. Nah, ini bikin ekspedisi baru contoh ya. Coba contoh isi aja lah sembarangan ya. Nomor polisinya pakai yang ini, supirnya pakai Hilman, kenaik 1-nya misalkan Aceng, kenaik 2-nya misalkan Agus. Nah, ini kenapa keluar sendiri? Nah, ini linknya dari ini. Tadi kan JKL, JKT, LKL ya. Yang 50.000, coba lihat dulu yang 50.000 ini. Oh, ini LKL bukan JKT ya. Jadi kalau LKL maka supir itu 50.000 nominal bonusnya. Terus untuk kenaik 1, kenaik 2, 3%-nya dari sini, 3/4 mungkin ya. 1/3 dari 50.000. Oke, gitu ya dari sini masternya. Tadi JKT LKL. Oh, ini jenis ekspedisi JKT LKL. Oke, dia otomatisnya dari mana nih? Dia otomatisnya dari Hilman. Oh, ketika pilih Hilman langsung keluar 50.000. Oke, keterangannya dikosongin misalkan lalu simpan. Nah, maka kita punya ekspedisi baru yang masih kosong. Saya cari periodenya tanggal sekarang aja ya. Tanggal sekarang, oke, berarti ada 1 nih. Nah, di sini nomor fakturnya masih kosong nih pembeliannya. Jadi baru bikin ekspedisinya doang. Nah, sekarang ekspedisi itu kayak apa ya? Ada kiriman barang lah gitu, kiriman barang dari mana gitu. Nah, ini baru bikin ekspedisinya dulu. Setelah bikin ekspedisi, lalu kita tambahkan nih faktur pembeliannya, dimasukin, klik tambah. Nah, ini ekspedisinya baru nyambung ke ekspedisi yang sudah dibuat barusan. Jadi tadi nomornya 230907 otomatis di sini ya, yang Hilman. Lalu pilih suppliernya dari mana. Jadi kalau baru ini ya, klik. Kalau nama supplier baru, kalau pernah tersimpan tinggal pilih yang di sini. Misalkan dari Acong. Siapa nih peternaknya? Peternaknya adalah Asep. Nah, ini peternak linknya dari mana nih? Peternak Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, bisa manual, tapi nanti kalau udah kesimpan dia otomatis. Terus lokasinya, nama lokasi. Tadi lokasi ada ya di master data. Misalkan Bandung, lalu diterima ekornya, jumlah barang dalam terima ekor misalkan 1000 ekor. Kalau satu ayamnya misalkan 2 kilo, kalau 1000 berarti jadi 2000 kilo ya. Gitu. Tuh, jadi rata-rata udah otomatis ngitung 2 kilo per ekornya. Misalkan harga belinya 15.000. Ini harga per harga per
kilo ya. 15.000 itu harga per kilo. Jadi 15 dikali 2.000 jadi sama dengan 30 juta gitu. Testing aja, bro. Oke, simpan. Oke, nah ini baka dengan otomatis jumlah uang ini akan jadi auto jurnal ya, ke jurnal umum. Coba kita lihat guys. Nah ini udah ke posting semuanya. Penjualannya masih kosong, biaya juga masih kosong. Jadi satu kali pembelian itu dia akan masuk langsung ke sini. Lalu nanti dari satu kebeli ini 30 juta atau 2.000 kilo ini akan dijual kemana aja nanti belum tahu. Jadi teman-teman tinggal di entry di sini di penjualan. Oke, kita lihat dulu jurnalnya ya. Harusnya ini langsung masuk ke jurnal umum nih. Nah, periodenya tanggal sekarang, yes. Nah, langsung ada kan? Jadi kita punya persediaan nih, persediaan barang senilai 30 juta dan hutang usaha 30. Jadi karena kan belum bayar. Adapun nanti pembayarannya, teman-teman bisa masuk ke bagian keuangan, lalu di sini ada hutang dagang nih. Jadi untuk bayar yang 30-nya bisa diangsur. Caranya di sini kalian klik refresh ya. Nah, ini banyak sekali, atau bisa juga periode biar checklist tanggal sekarang nih. Jadi tanggal sekarang tuh yang difilter yang sebelah sininya ya nih, yang sebelah kiri ya. Kalau ini rekapan keseluruhan nih. Jadi acong itu dari awal sampai sekarang itu sudah transaksi senilai 1.700.000, lalu pembayarannya 1 juta 17, jadi hampir tidak ada hutang, dan ini ada sisa nih 1.800.000 sisa sebelumnya. Sedangkan ini ada transaksi yang per hari ini. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat semuanya ini tinggal dibuang checklistnya aja nih. Nah, jadi semua data nih dari awal sampai akhir. Begitu. Nah, gitu ya. Jadi ini kayak rekening koran. Ini pembelian tanggal sekian, transaksi, lalu ada pembayaran. Masuk lagi di sini ada pembayaran, bla bla bla. Tapi di sini kan tidak muncul nih saldo piutang, saldonya. Teman-teman kalau mau munculin saldo rekening korannya tinggal klik ini nih, tampilkan saldo. Nah, maka di sini akan muncul kayak gini nih. Di sini saldo awal sebelumnya tidak ada. Ini ada bayar 51.510, bayar juga ini, terus aja gitu ya. Saldonya di sini nih. Jadi saldo terakhir ini bakal sama dengan yang jumlah ini tuh. Jadi 31 juta. Tuh sama ya. 31 juta. Karena saldo sebelumnya 1,8 ditambah 30 ini. Jadi 31 begitu. Nah, ceritanya sekarang bayar nih, bayar ya. Kalau bayar hutang, jadi tinggal sorot nih orangnya, lalu klik bayar di atas. Bayar, misalkan bayarnya yang 1 juta dulu. Keterangannya bebas, lalu di sini kalian silahkan pilih nih. Mau kas dari mana nih ngambilnya gitu untuk pembayaran hutangnya. Misalkan dari kas, dimana kas ini teman-teman sudah setting ya sebelumnya. Di coaknya sudah disetting terlebih dahulu kas-kasnya. Yang umum kan biasanya kas kecil, kas besar, atau kas bank gitu. Ini kebetulan langsung kayak gini namanya. Oke, simpan. Nah, baru berkurang tuh jadi 30 juta. Lalu di sini rinciannya rinciannya mana? Nah, Ali mana ini bayarnya nih 30, jadi saldo 30. Nah, tadi yang bayar 1 jutanya ini kan by nomor rep ya, jadi ngurutnya berdasarkan nomor referensi. Kalau mau berdasarkan tanggal tinggal pilih aja tanggal. Nah, jadi ini ngurutnya berdasarkan tanggal pembayaran tuh. Oke. Jadi tadinya 31 lalu dibayar nih 1 juta, jadi tinggal 30, sama dengan ini. Begitu ya. Itu untuk data hutangnya sudah bagus juga nih, lengkap guys. Pokoknya gitu, itu hutang. Lalu di sini cetaknya banyak juga untuk hutang, ada buku hutang, ada rekap hutang. Kalau buku hutang adalah buku catatan hutang per supplier. Kayak gini. Jadi per supplier langsung tuh ya. Jadi untuk acong ado dari awal transaksi sampai akhir nih. Jadi total nanti saldo sekian. Gitu. Nah, ini banyak tidaknya data tergantung periode ini. Kalau teman-teman settingnya misalkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya cuman segitu munculnya. Ya.
Lalu berikutnya apalagi cetak rekap. Kalau rekap ini semuanya dicetak. Total kita punya hutang ke supplier berapa gitu. Nah, ini total supplier ya. Ini nama suppliernya, jumlahnya, bayar, ini sisa gitu. Nah, ini kenapa ada min? Karena di sini sistemnya emang boleh min. Jadi bayar itu boleh lebih. Misalnya hutangnya 1.800.000, bayarnya 2 juta boleh ya. Jadi nanti ada min 200 untuk pembayaran berikutnya. Begitu. Jadi punya simpanan istilahnya lah. Oke, selesai. Ada juga di sini tambah nih. Kenapa ada tambah? Karena di sini ada hutang, bisa mencatat hutang di luar transaksi. Jadi misalkan sudah punya hutang nih sebelumnya, tapi tidak lewat transaksi gitu. Jadi teman-teman di sini bisa menambahkan nih. Misalkan ada hutang nih 15 juta. Misalkan di sini namanya saldo awal hutang. Nah, biasanya ini aplikasi pertama diinstal ya. Jadi udah ada data hutang sebelumnya tapi belum ada transaksi. Jadi teman-teman bisa entry di sini untuk saldo awal hutang gitu. Nah, di sini untuk jurnalnya teman-teman bisa masukin ke saldo awal. Jadi kalau masuk ke saldo awal tidak timbul persediaan. Jadi tidak ada tuh persediaannya. Atau bisa juga kalau stoknya ada masukin ke persediaan. Begitu. Tapi harusnya kalau saldo awal tuh hutang ada tapi tidak sesuai dengan ini ya, fisik biasanya. Jadi teman-teman bisa pilih saldo awal dulu lah. Masukin ke saldo awal. Oke, simpan. Jadi kita lihat ya jurnalnya seperti apa nih yang ini. Simpan. Tadi Santika ya, ini tinggal di refresh nih. Nah, di sini jadi nambah mana tadi? Dari LL. Nah, ini ya. Nah, jadi ada tambahan nih, ada saldo 15 juta. Padahal sebelumnya sudah lunas. Tuh, oke. Ini saldonya 0 ditambah 15 juta. TH itu tambah hutang, saldo awal hutang. Begitu. Oke, itu linknya dari pembelian ya. Jadi dari sini tuh linknya ke data hutang sama ke jurnal hutang. Nah, berikutnya misalkan dari jumlah ini dijual nih ya. Mana tadi? Ini udah beli nih 2000 ekor, 2000 kilo. Sekarang dijual. Teman-teman tinggal masuk ke penjualan di sini. Jadi bisa lewat sini ya penjualan tuh. Jadi kalau ini ditutup semuanya nih. Jadi ketika pembelian atau penjualan teman-teman bisa langsung lewat ekspedisi ini. Lalu pilih ekspedisinya yang mana. Lalu masuk ke tab penjualan ini di bawah, lalu tambah. Nah, ini untuk nambah penjualan ya. Bisa juga lewat sini langsung penjualan nih, bisa aja. Sekarang ngejual lalu di sini yang paling penting teman-teman pilih customernya siapa. Misalkan customer yang sudah ada nih, atau kalau customer baru pilih di sini. Nah, masukin namanya. Misalkan namanya Hasanuddin. Teleponnya misalkan 081 bla 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 bla. Lalu jenis pelanggannya apa nih, kalau diisi boleh. Kalau ini jenis pembayaran yang tadi ya, yang di awal. Udah, yang lainnya bisa diabaikan. Misalkan ini jatuh tempo isi lah, misalkan 14 hari gitu. Jadi fungsinya ini buat ngasih warna aja. Jadi ketika jatuh tempo warnanya kuning atau merah gitu. Simpan. Nah, di sini baru bisa pilih nih Hasanuddin tadi. Nah, oke. Lalu marketingnya, ini linknya ke data karyawan ya. Lalu Aang misalkan, lalu nomor ekspedisinya yang tadi. Ekspedisinya adalah yang atas nama siapa tadi? Ini 230907 artinya 23 tahun ya, 09 bulan, 07 tanggal. Jadi teman-teman bisa lihat di sini per tanggalnya. Berarti yang baru ini atas nama supirnya tadi kan Hilman ya. Oke, klik. Lalu jenis penjualannya misalkan apa nih, DO gitu. Ekor, berapa ekor nih? Nah, ini ekor ini tidak boleh melebihi dari pembelian tadi. Tadi kan belinya 1000 ekor ya. Misalkan jual 500 ekor. Lalu kilonya berapa kilo nih? Kadang-kadang ada nyusut kan, jadi berubah kiloannya. Tetap ini harus berdasarkan kiloan fisik ya. Misalkan kalau tadi kan dihitungnya 1 kilo 2 kilo. Berarti di sini harusnya kan berapa berarti? 100 kilo ya. 1000 kilo. Oh, tadi tuh ekornya 1000. Jadi 1000 kilo kan harusnya. Tapi ternyata nyusut.
Iya. Jadi misalkan 750, jangan kegedean, 850. Nah, berarti ada susut sekitar 150 kiloan. Gitu ya. Nih, jadi 1,7 rata-rata 3 on hilang misalkan. Nah, harga di sini misalkan harga jual 17.000. Nah, ini 17.000 itu kalinya bukan kali ekor tapi kali ini, kali 850. Begitu. Coba ya kita buktikan dulu. Jadi patokannya tetap ke kilo. Bukan ke ekor ya. Coba berarti 17.000 dikali 850 kilo. Betul kan? Oke, lalu ada markup. Nah, ini markupnya kalau mau di up ya, misalkan berapa persen. Markup tuh apa ya? Lupa saya nih. Markup 2000 jumlah 1.700.000. Ini saya lupa lagi yang ini guys ya. Udah lama ini, 2014 baru dibuka lagi nih. Terus ada potong, biaya potongnya itu per ekor ya, misalkan 500 atau 1000. Nah, ini berarti 1000 dikali 500 gitu. Jadi 500.000 biaya potong, lalu ada fee per kilo. Fee per kilo misalkan 500, apalagi nih? 450.000. Ini markup apa ya? Lupa nih. Coba samain aja lah. Segitu dulu ya. Pengaruhnya kemana ya? Nanti kita lihat. Oke, lalu ditambah nih. Tambah. Oke, selesai. Berarti ini 1 kali penjualan untuk atas nama Hasanuddin. Oke, udah selesai, baru disimpan. Berhasil disimpan. Nah, ini udah langsung posting. Kita lihat postingnya seperti apa ya. Nah, kalau mau dicetak invoice-nya ada di sini. Cetak faktur. Nah, ini cetaknya kayak gini nih invoice-nya ya. Jadi invoice di sini ada header-nya, bagian kop surat, nomor faktur, tanggal. Lalu kepada yang terhormat, ini karena tadi alamatnya tidak diisi, jadi tidak ada. Lalu di sini ada nomor ekspedisi, nomor sekian, ekor berat, rata-rata berat, lalu harga. Tadi ada markup 250 perak. Tuh, jadi harganya tadi kan 17.000 ya, ditambah markup 250. Jadi ternyata di sini munculnya, jadi ada markupnya 7.250, jadi total 14.662.500, ongkos potong 500.000. Jadi tadi per ekornya dihitung, jadi subtotal 500. Oh gitu ya. Jadi teman silakan disesuaikan aja dengan kebutuhan, mau diisi atau tidak. Jadi variabelnya sudah ada ya. Oke, close, sudah selesai, tinggal tutup. Nah, ini berarti masih ada stok kan, secara stok. Karena baru dijual 500, berarti ada stok 1.500. Oh, kalau ini tidak ada stok sih sebetulnya. Tidak ada pencatatan stok, cuman ada status ekspedisi. Nah, di sini ya. Cuman ada statusnya, kalau ekspedisinya sudah habis. Nah, ini berubah nih. Berubah jadi gambarnya gini. Jadi stoknya adalah catatan per ekspedisi kalau ini. Nah, ini berubah jadi gini nih tuh. Ini artinya sudah selesai ya. Selesai itu artinya udah habis gitu. Si jumlah ekspedisinya sudah dijual semua. Karena pada dasarnya ekspedisi itu udah fix ya. Udah langsung habis gitu catatan di sini. Begitu untuk ayam broiler kira-kira ya. Nah, di sini ada catatan ini, semuanya ini bisa di custom. Pasti semua perusahaan pasti beda-beda nih cara penghitungannya. Jadi teman-teman, ini hanya gambaran aja untuk sistem beberapa modul ya. Modul yang dipakai di broiler, salah satu broiler yang diinstal, yang saya install ya. Ini dipakai di Karawang Timur, namanya apa lupa itu, sama di daerah Bandung, Cinunuk sama apa itu yang di atas tuh, udah 3 tempat lah. Ini kebetulan sama sistemnya kayak gini. Jadi cuma ekspedisi, tidak ada stok. Jadi stoknya bukan stok sih sebetulnya, hanya catatan di ekspedisi. Kalau ekspedisinya sudah habis, dia akan berubah jadi gini. Selesai nih. Kalau selesai artinya kiloan yang ada di ekspedisi itu sudah habis dijual gitu. Oke, kalau kita lihat detailnya nih, misalkan ini kita lihat di sini ya. Tuh, ini yang sudah close tidak bisa nih. Tidak bisa diubah lagi karena sudah selesai. Kecuali kalau yang belum selesai, misalkan yang proses. Contoh yang tadi aja, yang contoh terakhir ya. Oh, ini 2018 terakhir. Nah, ini kalau kita ubah ini masih bisa karena belum close gitu ya.
Jadi kalau dirubah itu berubah ini aja nih. Kalau mau merubah transaksinya, teman-teman tinggal masuk ke bagian ini. Masuk ke bagian ekspedisi lagi. Ekspedisi, lalu di sini klik aja nih nomornya, lalu enter. Nah, itu untuk nyari ya. Nah, di sini lihat ada 1.300 pembeliannya, dijualnya baru berapa nih? Dijual baru 1.300, berarti ada sisa sekitar 200 kilo lagi. Makanya di sini belum di close ya, belum diselesaikan. Jadi belinya 1.300, ini harga belinya. Lalu dijualnya baru 1.300, berarti ada saldo stok 200 per ekspedisi ini gitu. Nah, ini biaya-biaya fungsinya kalau ada biaya lain-lain ya di luar transaksi ini. Kalau ada biaya-biaya lain boleh masukin di sini, maka nanti akan mengurangi ke omset penjualan ini gitu ya. Udah sih gitu aja kalau ini. Kalau ayam broiler, jadi ekspedisi itu sama dengan pembelian lah. Lalu ada penjualan, jadi penjualan itu berdasarkan ekspedisi yang ini. Nah, berikutnya ini yang paling banyaknya justru di keuangannya. Jadi akan timbul piutang dari penjualan. Piutangnya hampir sama kayak penjualan, kayak hutang bentuknya. Nah, di sini misalnya pelanggan 1 ada siapa aja nih? Ada Agis RCM. Nah, ini data hutangnya. Kalau mau tampilin saldo tinggal di checklist nih. Ini lumayan loading ya, karena datanya sudah banyak. Jadi kalau buat ngitung saldo akhir itu dihitung satu-satu. Nah, ini untuk piutang. Jadi piutangnya seperti ini. Di sini data rincian per pelanggannya. Ada saldo awal, ada pembayaran, terus sampai terakhir nanti ada saldo akhirnya berapa nih? 33.863 sama ya. 33.683. Untuk pembayaran sama juga kayak tadi. Lalu di sini ada grafik piutangnya juga. Kalau teman-teman mau lihat nih grafiknya, get data dulu. Ini grafik per ini ya, per anggota per nasabah. Ini data hutang kita ke supplier. Tadi sudah dilihat contoh-contohnya, jadi bisa dilihat per tanggal hari ini atau juga bisa tanggal mundur. Teman-teman kalau mau lihat tanggal mundur atau semuanya tinggal di checklist aja nih. Tanggalnya dibuang. Nah, ini akan muncul semuanya. Terus kalau mau munculin saldo akhirnya, teman-teman tinggal checklist aja, tampilkan saldo nih. Maka di sini akan muncul nih saldo gitu ya. Oke, tombolnya semua ada di atas. Teman-teman bisa coba nanti untuk lebih jelasnya explore aja sendiri ya. Untuk cetaknya di sini seperti tadi dijelaskan ada buku utang sama rekap. Lalu bisa juga ekspor nih, ekspor tuh ke Excel ya. Itu untuk piutang. Lalu berikutnya di sini ada pinjaman, ini tambahan ya. Ada pinjaman karyawan juga nih kalau mau pakai teman-teman. Ternyata banyak juga ini yang minjam nih. Coba tangannya dibuang nih. Berarti yang namanya Agus ini sering minjam nih sampai 44 juta begini. Ini datanya data dummy ya, data tahun lama, jadi tidak masalah guys. Nah, ini untuk munculin piutang ya. Jadi pinjam sekian piutang, lalu pinjam lagi, nambah terus, nanti ada pembayaran di sini, maka berkurang dan terus. Sama seperti rekening koran bank lah ya. Nah, di sini untuk data pinjaman. Nah, ini semuanya link ya. Semuanya link ke akunting. Di jurnal udah auto jurnal semuanya. Begitu ya. Untuk nambah, tambah, ubah, refresh, hapus semuanya ada di atas. Oke. Hampir sama lah kayak piutang. Oke, kita masuk ke penggajian tahun 2000. Nah, ini ada nih, ini contoh. Jadi bikin slipnya kayak gini tuh. Lumayan juga banyak itemnya guys. Cecep gaji pokoknya berapa, misalkan manual di sini. Kalau tadi, karena tadi kan tidak disetting. Kalau sudah disetting di data ini, data karyawan nih, karyawan. Coba Agus misalkan ubah. Lalu ke slip gaji. Nah, ini kalau disetting di sini nanti kesananya otomatis. Misalkan Agus itu berapa sih per harinya? Misalkan per harinya 50.000. Uang makan misalkan 25.000 gitu. Uang kehadiran misalkan 15.000. Nah, berapa nih? Lumayan gede itu. Gitu ya. Misalkan ini per hari semuanya. Kalau harian. Ini kalau pinjamannya tetap per bulan dipotong, misalkan per bulan punya cicilan 100.000 ya bisa masukkan sini. Oke, udah.
Nah, jadi ketika kita bikin buat Agus nih, kita bikin ya keuangan lalu penggajian, apalagi tadi Agus atau generate baru ya. Buat siapa nih? Buat si Agus tadi ini. Oke. Periodenya dari tanggal 1 sampai tanggal 7 nih, mingguan ceritanya. Oke. Nah, untuk gaji kayak gini hasilnya. Misalkan tadi untuk Agus, tadi gaji pokoknya sudah disetting ya, 50.000 per hari gitu. Jadi di sini tinggal masukin aja kehadirannya berapa kali. Misalkan kalau 7 hari tinggal masukin 7, terus uang makannya sama misalkan 7. Nah, jadi 300 sekian dikurangi ini biaya utangnya lebih besar nih. Jadi ini gajinya kurang gede nih. Sehari dimasan berapa ini? Atau ini misalkan per bulan gitu ya ngitungnya, karena ini potongannya per bulan yang ini. Berarti 30 hari. Contoh, ini juga 30. Nah, jadi penghasilannya 2.800.000 sekian, dikurangi potongan 810 dari sini ya. Ini otomatis dari pinjaman ya. Nah, lalu kasnya mau dimasukin ke kas mana? Misalkan masukin ke kas ini atau ke BCA ini boleh. Oke, tinggal simpan. Udah gitu, posting, dia akan langsung ke jurnal. Yes, kita lihat slipnya kayak gimana. Ini slip gajinya kayak gini tuh. Nah, ini untuk ngatur ini teman-teman bisa setting di sini nih. Ini kan kepanjangan nih. Ini bisa di gini. Bisa dihapus, disesuaikan lagi tuh. Jadi ini cuma keterangan aja. Oke, simpan lalu cetak. Nah, gini jadi rapi. Tuh ya. Ini slip gajinya tapi kebanyakan, jadi ada bagian kedua. Ini yang kosong-kosong bisa dibuang. Kontrol del tuh ya, del. Gitu. Ini juga sama nih, kontrol del. Simpan, cetak. Nah, slipnya jadi kayak gini. Tuh, bagus kan? Begitu. Oke, lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa cetak. Kalau cetak rekap gaji kayak gini nih, slip gajinya tuh. Acep atas nama Acep penghasilan sekian, total berapa gitu ya. Nanti ada grand total gaji bulan ini berapa begitu. Oke, itu lalu berikutnya sudah selesai ya untuk penggajian. Nah, berikutnya di sini ada sistem jurnal. Kalau jurnal standar mulai dari tipe coa dulu. Jadi teman-teman di sini bisa bikin nih. Kode perkiraannya dulu siap di setting sendiri, atau bisa juga merubah data-data yang sudah ada di sini biar nggak bingung ya. Ini coanya kayak gini, jadi coanya sistemnya tri biar mudah bacanya ya. Jadi kalau coa kalian harus perhatikan itu di pernomoran. Jadi urutnya by nomor, tapi nomornya bukan angka ya, bukan integer. Berupa string, jadi harus diperhatikan biar ngurut itu gimana caranya gitu ya. Penomoran ini ada aturannya. Jadi mulai dari 00 lalu 01, 02 berikutnya. Lalu ada sub lagi kayak gini. Jadi ini 101, 00. Nah, 00-nya itu buat yang ini anaknya. Lalu di sini ada 02, 00. Nah, 00 ini buat anaknya lagi. Jadi 102 anaknya, 01, 02 anaknya, 02 berikutnya. Terus semuanya sampai ke bawah ya. Jadi secara aturan, secara bakunya itu ada 5 kelompok ya. Kalau coa itu, yang pertama aktiva, yang kedua hutang, ketiga modal, pendapatan dan biaya. Ini ada 5. Adapun teman-teman suka ada yang 6 ya, 600, 700 itu tetap dia masuknya ke bagian pendapatan atau ke bagian biaya ya. Jadi hanya ngelompokin aja. Begitu. Itu untuk coa teman-teman silakan nanti di ini ya, disesuaikan aja. Terus tombol-tombolnya di atas nih, ini buat bikin baru, ini buat bikin anak ya, ini buat edit, lalu ini buat bikin ikonnya nih. Saya cuma ngasih 3 biji nih tandanya. Oke, berikutnya untuk masih di keuangan di akunting ya, kode perikan sudah. Nah, di sini yang paling penting ada bank book nih. Jadi akunting itu buat entry-nya cuma ada 2 jalannya. Yang pertama dari bank book dan yang kedua dari jurnal umum. Apa yang di entry? Yang di entry biasanya biaya-biaya atau kas atau bank yang di luar transaksi yang 3 ini nih. Jadi di luar transaksi pembelian, penjualan, hutang piutang, pinjaman, penggajian. Ini semuanya sudah auto posting. Kecuali kalau ada transaksi yang di luar transaksi ini,
Ini teman-teman bisa lewat bankbook. Jadi untuk keluar masuk kas bank atau kas kecil, kas besar lewat sini. Atau misalkan untuk biaya-biaya bulanan, jadi lewat jurnal umum. Atau mau input neraca aktif kekayaan perusahaan gitu ya, misalkan kendaraan. Terus ada penyusutan, ada lain-lain. Nah ini masuknya ke jurnal umum, begitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah biasa di akunting pasti ngerti lah ya. Oke, kita langsung ke bankbook nih. Bankbook di sini sudah dikelompokkan nih. Biar gampang entry-nya, jadi di sini yang jenisnya bankbook atau GC ya, general kasir kalau bahasa akunting, dia bisa masuk ke sini. Ini semuanya coa ya. Coa dimasukin ke sini. Nah, teman-teman bagaimana caranya biar masuk ke sini? Jadi di data coa tadi, kalau kita masuk lagi ke coa nih. Jadi biar masuk ke list bankbook, di sini harus ditandai nih. Nah, ini yang masuk ke sini adalah yang flagnya di sini ada dikasih tanda bank. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya gini nih. Misalkan saya punya rekening, misalkan ini BCA ya nih. Terus saya mau entry nih tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal seberapa? Per hari ini tanggal 7 nih. Tanggal 7 ada entry pemasukan untuk BCA misalkan atau setoran ya. Jadi tinggal klik tanggalnya lalu tambah di sini. Nah, ini udah jelas kan, rekening lawannya adalah Bank BCA udah terpilih. Jadi yang ditambah di sini adalah rekening lawan dari si BCA ini, si BCA yang ini. Misalkan saya mau dari kas lain ya, misalkan nih. Coba dari kas Sukagali aja inilah. Jadi pindahan misalkan dari kas Sukagali ke kas BCA gitu ya, ditransfer. Tinggal double klik. Ini keterangannya bisa dikasih keterangan misalkan pindahan dari atau ke ya, atau transfer ya, setoran dari kas Sukagali nih ya. Nah ini debit kreditnya, debit itu adalah buat sini. Jadi misalkan ini nambah nih debit misalkan 15 juta, nah, maka otomatis si kreditnya itu si BCA ini bakalan jadi kredit gitu. Coba ya simpan. Nah ini jadi kas ini debit, jadi ada masuk dari sini. Oke, di sini kelihatannya satu lawan. Tapi untuk melihat detailnya teman-teman bisa lihat dicetak di sini. Ini voucher namanya kalau istilah di akunting ya. Ada jurnal voucher. Kalau mau di print ini kertasnya continuous form yang bolong-bolong pinggirnya bisa, atau bisa juga pakai kertas A4 biasa bisa. Udah, oke kita close. Hasilnya adalah kayak gini. Ini klik lagi nih buat nge-refreshnya. Nah, di sini ada nih kredit uang keluar 15 juta untuk apa? Untuk yang di bawah ini. Jadi setoran dari kas. Ini kebalik ya. Judulnya setoran tapi yang ini nambah uangnya. Oh, ini harusnya di debit, kebalik tadi posisinya. Nah, sekarang kalau untuk merubah tinggal gini, ubah. Tapi ada password, guys. Harusnya kan kalau akunting tidak ada ubah transaksi. Jadi harus jurnal umum, jurnal lagi tapi jurnal balik gitu. Biar ada histori transaksi, tapi ini karena sistem jadi bisa lah, boleh merubah tapi ada password. Nah ini kebalik nih, berarti di sini jangan di sini, posisinya di sini. Berarti debit kreditnya ini miliknya si BCA gitu ya. Simpan. Coba kita lihat guys, berarti kebalik dong. Iya kebalik. Oh enggak, ini posisinya ya kalau di perbankan kebalik ya. Jadi posisinya ini buat buat internal perusahaannya, bukan buat nasabah. Kalau perbankan kan dilihatnya dari sisi nasabah, ya pasti dibalikin ya. Kalau ini dari sisi pengelolanya, pemiliknya, jadi gitu. Nah ini jadi ada setoran nih dari Sukagali, debit sebesar 15 juta. Jadi kalau kita lihat di jurnal umumnya, kita lihat per tanggal hari ini berarti ya, tanggal 7 tadi ya. Nah jadi kayak gini tuh. Jadi ada setoran dari kas Sukagali ke BCA. Nah jadi ini posisinya debit dan ini kredit. Nah catatan juga di sini ada jurnal setting ya. Jadi teman-teman harus disetting dulu nih. Kenapa bisa otomatis? Karena memang di sini sudah dikunci ya. Setiap ada pembelian dia jurnalnya apa dengan apa gitu tuh ya.
udah ditentuin pembelian, persediaan, apa coaknya, tinggal di browse ke data coak lagi, masukin apa, masuknya kemana gitu. Makanya kalau sistem gini biasanya suka ada cash clearance ya. Ada cash clearance, ada bank clearance, terus ada persediaan clearance juga bisa. Jadi fungsinya buat nampung. Jadi nampung dari transaksi itu tidak langsung ke jurnal, ke coak yang sesungguhnya. Jadi ditampung dulu di satu akun, di mana akun itu adalah akun penampung ya. Akun penampung buat data-data yang masuk dari transaksi. Siapa tahu dari transaksinya masih ada perubahan, masih ada yang salah dan lain sebagainya, maka ditampung dulu di biasanya namanya clearance gitu ya. Kalau kas misalkan kas clearance, kalau hutang clearance gitu. Jadi buat catatan juga, kalau misalkan nilai clearance-nya masih ada nilainya, berarti itu transaksi belum diposting gitu. Jadi nanti bagian akunting yang mempostingnya dan memeriksa datanya udah betul atau belum gitu. Kalau sudah betul baru diposting ke jurnal yang sebenarnya. Begitu ya. Nah, ini semuanya bisa ya sistem clearance. Kalau teman-teman misalkan belum pasti nih, piutang itu masuknya ke akun mana gitu. Kalau misalkan udah pasti ke sini ya bisa langsung, atau bisa juga ke piutang clearance dulu. Jadi nanti numpuk nih di akun-akun penampung begitu ya semuanya nih. Itu untuk bank book dan jurnal umum. Sudah sih segitu. Nah, paling di sini ada tambahannya koreksi jurnal. Nah, ini koreksi kayak tadi yang nggak balance. Bisa dicek di sini dari transaksi apa yang salahnya nih. Misalkan dari balance jurnal, ini dari jurnal umum yang tidak balance. Bisa dicek di sini. Nah, ini nggak ada lawannya 0000. Ini harus dibetulin semuanya nih. Oke, lalu dari transaksi PS jurnal, misalkan dari pembelian. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 tadi ada satu ya yang salah. Tapi tidak ada ya di sini. Oh, tadi dari ini ya, dari gaji bukan dari penjualan. Bersih, tidak ada yang salah. Lalu ini jual PS rinci. Nah, ini kalau ini penjualan ini. Nah, ini ada satu transaksi yang tidak sama katanya nih. 155 dengan ini sama 154. Nah, ini beda berapa ini? Beda 1000-an lah ya. Oke, ya gitulah. Jadi ada media buat meriksa data-data yang salah, buat analisa datanya. Berikutnya ada apa lagi di sini? Untuk di akunting ada buku besar. Kalau buku besar samalah kayak rekening koran ya. Teman-teman di sini tinggal tentuin periodenya, misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 atau per akhir bulan gitu. Oke, lalu dipilih di sini coanya apa. Mau ngelihat misalkan kas BCA yang tadi ya. Nah, jadi pindahannya tadi kan 1 miliar sekian, ada transaksi masuk ya dari setoran Sukagali tadi 1,5, jadi nambah. Begitu. Jadi rekening koran dari setiap akun, dan akunnya bebas ya, mau akun apa aja bisa dilihat tuh. Mau biaya, mau hutang, mau apapun bisa dilihat. Bisa via ini nyarinya, atau bisa juga berdasarkan nomor perkiraan kalau tahu ya di sini. Tinggal diketik lalu cari gitu aja. Gampang ya. Lalu berikutnya di sini ada cetak. Kalau cetaknya buat ngelihat ininya. Contohnya kayak gini tuh ya. Fajar Mandiri buku besar untuk BCA, nomornya ini periode tanggal 1 sampai sekian, lalu ini transaksinya. Bla, di sini ada pindahan itu pasti di tanggal 1 ya. Pindahan dari bulan sebelumnya nih. Lalu di sini ada rincian transaksi berdasarkan periode ini. Begitu Mas Bray, close. Lalu apalagi? Lalu di sini ada neraca. Nah, ini neracanya saya pakai T ya. Jadi aktiva pasifanya sejajar. Nanti tinggal dilihat balance sheet-nya di bagian bawah. Sama atau tidak begitu. Karena neraca itu ada dua jenis, ada yang T, ada juga yang ke bawah. Jadi aktiva di atas, pasifanya di bawah gitu ya. Jadi balance sheet-nya ada di samping kanan nanti. Nah, ada yang begitu. Ada yang T, kalau saya pakai yang T ini. Nggak tahu ini istilahnya apa, lupa lagi. Nah, ini yang T, tapi karena tadi jurnalnya tidak sama, maka di sini kayaknya nggak sama juga, guys. Dan yang muncul di sini sudah di lock ya, jadi yang ada nilainya aja coannya. Kalau yang nggak ada nilai nggak muncul. Ini neracanya hampir sama sih, beda berapa nih? Beda 2 jutaan ya. 13.475, 13.472.
berarti beda berapa? Beda 3 juta sekian lah ya. Nah, ini tinggal di cross check tadi lewat modul pemeriksaan itu. Lewat modul pemeriksaan jurnal. Jadi sini ada modul namanya koreksi ya. Yang tadi koreksi jurnal. Oke, lalu berikutnya di sini ada rugi laba. Laba ruginya bulan 1 Januari 2018. Januari 2018. Oke, cari. Nah, udah jadi nih. Nah, ini kalau laporan per Januari 2018 ya. Berarti bulan sebelumnya tidak ada data. Jadi kayak gini contohnya nih. Pendapatan itu dari pendapatan penjualan ke 7M. Lalu HPP-nya sekitar 6, berarti dia dikurangi ini, selisih ini 7M dikurangi ini, dikurangi 6 ya, dikurangi 6. Jadi sekitar pendapatan bersihnya 400 sekian nih. 400-an dikurangi biaya ini semuanya nih, dikurangi biaya-biaya 200 sekian, sisa 180 sekian. Ini sebelum pajak. Jadi laba bersihnya 184 sekian gitu ya. Ini untuk income statementnya. Contoh cetaknya kayak gini. Tuh, kalau udah datanya banyak bagus guys. Tuh. Ya, ini contoh income statement. Jadi sini ada last month, this month, dan this year. Jadi kalau this year itu dari Januari ya. Jadi Januari sampai akhir ini, sampai akhir tahun. Lalu berikutnya di sini ada apa lagi untuk akuntingnya sama, udah ya. Di sini ada laba rugi harian. Apa bedanya nih kalau harian sama tadi bulanan? Sama aja ya. Ntar kita lihat 2000 ini apakah beda tampilannya. Open date. Nah, jadi cuma satu baris. Sama ya, 7M-an. Dikurangi pendapatan sekitar 400 sekian. Lalu nanti ke bawah bla 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 sama ya. Cetaknya cuman kalau tadi kan ada 3 tabel, 3 kelompok. Last month, this month, sama this year. Kalau ini cuman bulan sekarang aja. Itu aja bedanya ya. Oke, di sini ada juga harian nih. Hari ini berarti per hari ini. Itu untuk akunting beres ya. Taksasi tadi sudah semuanya. Lalu sekarang ke laporan. Di sini laporan ekspedisi dari 2018 aja. Nah, ini tahun 2018 nih. Jadi contoh laporannya kayak gini untuk ekspedisi. Nah, di sini bisa lihat perbandingan antar penjualan. Jadi ini kelompok pembelian. Ini kelompok penjualan dan di sini ada selisihnya nih. Oke, ini selisihnya dalam jumlahnya berapa, lalu di sini keterangan udah. Oke, kalau contoh cetaknya kayak gini nih. Cetak dari tanggal 1 Januari 2018 sampai 7 September 2018. Jadi ini ada pembelian, grup pembelian di sini. Ini kalau kalian lihat di nah, ini grup pembelian, ini grup penjualan, di sini ada selisih. Oke. Kita close aja. Lalu bisa ekspor juga ke Excel. Walaupun di sini juga bisa ekspor sih. Di sini bisa ekspor Excel tuh di sini ya. Ada ekspor Excel, PDF. Bisa semuanya. Oke, berikutnya ada laporan pembelian. Nah, ini pembeliannya hampir sama lah ya kayak ekspedisi tadi, tapi di sini langsung ngarah ke suppliernya siapa. Lalu nomor pembelian ini linknya dengan ekspedisi nomor berapa gitu ya. Tuh, lalu sopirnya siapa, bla 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 lah. Ini total pembelian. Jadi kasarnya teman-teman bisa ngelihatnya jumlah pembelian tuh 47 miliar. Jadi kalau kita lihat juga penjualannya tinggal dikurangi, berarti itu kasar dari omset. Bisa dilihat ya. Nah, ini 50 sekian, 50 M. Tadi 47 berarti sekitar 3 M-an lah ya. Kotornya gitu. Oke, ini kalau kita lihat dalam bentuk grafik kayak gini tuh. Ekor dan kilo. Jadi ekornya lebih besar nih. Paling banyak bulan ini. Nah, ini periodenya karena tidak per tanggal jadi banyak ya. Coba kalau kita lihat per tanggal 1 aja nih. Tanggal 1 sampai tanggal 7 bulan Januari 2018. Jadi grafiknya agak bagus. Jadi yang paling banyak adalah Bu Hajiyati.
Lalu laporan profit per customer. Nah, di sini biasanya buat ngitung ini, buat ngitung fee ya atau bonus lah buat customer yang terbanyak gitu penjualannya. Nah, ini Bu Haji, kalau kalian bisa ngelihat totalnya juga, bisa ini ditarik ke atas nih. Tarik ke atas. Nah, jadi Amung total berapa nih? Kelihatan di sininya. Jumlah 71 juta. Andri misalkan berapa? 15 dan seterusnya begitu ya. Lalu ada juga laporan profit ekspedisi. Nah, ini profit bisa dilihat di sini nih. Coba cara bacanya gini nih. Sebetulnya gampang sih ngitungnya dari ini aja, total jual dikurangi total beli. Ini dari total ini dikurangi ini sebetulnya. Dikali harga beli yang ini dikali harga jual. Jadi hasilnya kayak gini. Penjualan 73, pembeliannya 65. Jadi profitnya adalah 800.000 begitu ya, dari 73 juta ya, modalnya gede guys. Modalnya batinya cuma 800.000 ya. Oh, biaya-biaya ini keuntungannya ini 6 juta sekian. Nah, jadi ini biaya profit di sini bisa bersih karena biaya sudah di entry. Biaya itu tadi ya di ekspedisi di sini. Satu kali pembelian itu bisa di input nih penjualannya berapa, siapa aja, lalu biayanya ke biaya buat apa aja nih, itu kayak gini. Jadi ini biasanya buat ngitung profit kayak tadi. Jadi profitnya bersih langsung keluar. Gitu ya, jadi enak bacanya. Ini bisa langsung lihat per ekspedisi nih, keuntungan per ekspedisinya. Jadi kalau misalkan statusnya proses, ada kemungkinan ini selesai semua ya. Kalau proses kemungkinan profitnya min ya, karena belum dijual atau belum selesai begitu untuk biaya-biaya lain-lainnya. Oke, lanjut. Di sini ada biaya tadi ya, profit sudah. Nah, sekarang biayanya juga bisa di stuck nih. Biaya untuk setiap ekspedisi totalnya berapa sih? Nah, di sini ada 600.000 misalkan. Ini untuk biaya semuanya gitu. Dan ini semuanya sudah auto posting. Jadi teman-teman nggak usah rekap biaya ini lalu diposting ke jurnal, nggak usah. Ini sudah otomatis. Cetaknya sama lah kayak tadi, bentuk-bentuknya grid aja. Oke, nanti di bagian bawah ada grand total gitu doang. Oke, lanjut. Ada juga laporan bonus susut. Nah, ini penghitungan bonus tapi dari patokan susut ya. Langsung aja refresh. Ini sama ya, lihatnya per ekspedisi juga. Selisihnya berapa nih? Jadi selisihnya kalau makin kecil, maka bonusnya itu makin gede, guys. Total bonus 140.000 misalnya untuk sopir. 98.000 ini untuk sopir 98.000. Jadi totalnya segini nih, total bonusnya 140. Jadi kan ada aturan tuh, buat sopir 7%, sepertujuhnya, buat konektor sepertiganya gitu. Jadi gini langsung otomatis ngebagi tuh. Dari 140 untuk sopirnya 98, untuk konek satunya 42.000 begitu ya. Jadi kalau ini ditambah ini adalah jadi 140 begitu ya. Oke, dan seterusnya. Kalau ini cuman keterangan aja nih. Ke sampingnya cuman keterangan. Jadi yang paling penting bonus susut ya ini. Grup bonus susutnya. Oke, begitu. Lalu apalagi? Grafik harga pembelian. Nah, di sini ada grafik juga. Coba kita lihat kayak gimana nih contohnya. Nah, ini grafiknya ya, grafik ayam besar, ayam kecil. Nggak tahu nih cara bacanya gimana, guys. Harga belinya berarti naik turun gitu ya. Kalau ayam kecil, kalau ayam besar hampir rata lah. Kalau kita lihat dalam bentuk bar kayak gini, dalam bentuk kolom diagram kayak gini ya. Tahu saya juga kurang ngerti ini bacanya. V oh ye. Nah, gitulah kira-kira lah ya untuk grafiknya. Lalu di sini ada juga laporan penagihan. Apa ini? Ini nagih buat ke si pelanggannya.
Mana ini? Ada yang no, ada yang nggak ada no. Utama itu customer, penjualan, pembayaran. Oh, buat ngitung tagihan ya, sisa-sisa tagihan per customernya nih. Nah, ini kenapa min? Min itu artinya jadi balik ya, kebalik. Jadi mereka punya hutang ke kita. Kita punya hutang ke pelanggan. Jadi si pelanggan itu di sini bisa bayar lebih gitu buat ini. Buat bayar berikutnya gitu. Oke. Lalu ada juga ini laporan pembayaran piutang. Ini laporan pembayarannya doang berarti nih. Yang masuk ke BCA berapa? Nah, di sini ya. Masuk ke BCA, nomor buktinya ini atas nama Imas total sekian. Jadi total setoran lah. Total setorannya aja. Jadi kita bisa cetak per hari. Jadi setoran hari ini ke kas BCA ini berapa gitu. Atau ini bisa juga dilihat di buku besar sebenarnya. Sama aja ya. Oke, lalu ada lagi apa? Pembayaran biaya umum. Nah, ini yang biaya tadi. Rekap biaya-biaya. Pembayaran biaya-biaya ya. Ini sama teman-teman bisa lihat juga di buku besar sebetulnya, sama nilainya. Cuman ini udah lebih spesifik lagi, jadi kalian tinggal tinggal cetak aja. Jadi kalau cetak contohnya seperti ini, udah di grup by case. Ini case-nya apa? Lalu ke bawah, oke, tuh udah enak lihatnya. Ini per periode. Per periode tanggal berapa ini? Tergantungnya periodenya. Ya mungkin segitu aja untuk aplikasi ayam broiler ya. Mudah-mudahan ada gambaran sedikit. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung request aja. Terus semua modul yang ada di sini bisa di custom ya, disesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu ya. Karena yang namanya sistem kayak gini, sistem pasti fleksibel lah. Jadi setiap perusahaan pasti beda-beda cara penghitungan susut, penghitungan fee dan lain-lain pasti berbeda. Jadi pasti custom. Itulah gambarannya untuk ayam bulir. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.